Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap waktu dalam perjalanan iman kami. Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kami gampang sekali keliru, gampang sekali salah. Tapi kami sangat bersyukur memiliki Bapa yang baik, yang terus memperhatikan kami, terus mengingatkan kami dan menolong kami setiap waktu. Terlebih saat ini, kami akan kembali mendengarkan isi hati-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan saat ini saya berikan tema kebodohan menurut Alkitab. Kebodohan menurut Alkitab dan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan manusia, bodoh sering diartikan sebagai kurang cerdas atau tidak berpendidikan. Namun, Alkitab memandang kebodohan bukan pada akal, melainkan pada hati, pada sikap seseorang terhadap kebenaran dan hikmat Allah. Arti kebodohan menurut Alkitab. Dalam bahasa aslinya, kata bodoh memiliki makna yang dalam yang bisa kita lihat dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani disebut ewil, menggambarkan orang yang tidak menggunakan hikmat dan bertindak tanpa takut akan Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut moros, berarti orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya, tahu apa yang benar di mata Tuhan namun memilih jalan lain. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Artinya kebodohan dimulai ketika manusia tidak lagi takut akan Tuhan, tidak mau tunduk pada firman, dan lebih mengandalkan pikirannya sendiri. Itu sebabnya dari firman Tuhan kita bisa melihat ciri-ciri orang bodoh menurut Alkitab. Yang pertama, tidak mau diajar. Jangan menegur orang bodoh karena ia akan membenci engkau. Itu disampaikan oleh Amsal 9 ayat 8. Orang bodoh sulit menerima nasihat. Mereka merasa dirinya sudah benar dan pada akhirnya mereka menolak teguran. 2. Berbicara tanpa hikmat. Mulut orang bodoh mencelakakan dirinya sendiri, kata Amsal 18 ayat 7. Ia berbicara banyak, tapi tanpa pertimbangan. Dari mulutnya sering keluar kata-kata yang melukai, bukan membangun. 3. Tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kata Matius 7 ayat 26. Orang seperti ini mendengar firman tapi tidak menaatinya dan hidupnya tidak memiliki dasar yang kuat. 4. Menolak kebenaran Allah. Berkata orang bodoh dalam hatinya, tidak ada Allah. Itu yang disebut di dalam Mazmur 14 ayat 1. Ini puncak kebodohan. Menolak Allah, sang sumber hikmat dan kehidupan. Saudara, kebodohan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi ketika kita menolak firman yang hidup itu. Kebodohan tidak selalu tampak dalam bentuk ketidaktahuan. Banyak kebodohan terjadi di tengah kehidupan modern, halus tapi nyata.
Berikut contoh yang sering terjadi tanpa kita sadari. Yang pertama, tahu hal yang salah tapi tetap melakukannya. Misalnya, tahu bahwa amarah, iri hati, atau nafsu itu dosa, tapi tetap memeliharanya. Itu bentuk kebodohan rohani. Tahu kebenaran tapi menolaknya. 2. Mendengar firman tapi tidak mengubah hidup. Banyak orang rajin mendengarkan khotbah, membaca ayat firman Tuhan setiap hari, tapi hidupnya tetap sama. Firman hanya berhenti di telinga, tidak sampai ke hati. 3. Menyombongkan diri dengan pengetahuan dunia. Banyak orang merasa pintar karena gelar atau pengalaman, tapi lupa bahwa hikmat sejati datang dari Tuhan, bukan dari kepintaran manusia. 4. Mengulangi kesalahan yang sama. Orang bijak belajar dari kesalahan. Orang bodoh mengulanginya dengan alasan yang sama. Dari firman Tuhan ini, kita sangat bersyukur. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa Alkitab tidak hanya menunjukkan kebodohan, tapi juga jalan keluarnya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menghormatinya, tunduk pada firman-Nya dan menjauhi setiap dosa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kata Amsal 1 ayat 7. 2. Belajar dan mau diajar. Hikmat tumbuh ketika hati terbuka untuk belajar dari Tuhan, dari pengalaman, dan dari sesama. 3. Taat pada firman. Firman bukan untuk didengar saja, tapi untuk dilakukan. Itu sebabnya Lukas 11 ayat 28 berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. 4. Rendah hati. Kerendahan hati membuat seseorang bisa menerima koreksi dan terus bertumbuh dalam hikmat. Saudara, kebodohan bukanlah kelemahan akal, melainkan penolakan terhadap hikmat Tuhan. Orang yang tidak mau taat pada kebenaran, meski cerdas, tetap disebut bodoh oleh Alkitab. Namun, siapapun yang merendahkan diri dan mencari hikmat dari Tuhan akan dijauhkan dari kebodohan dan hidupnya menjadi terang bagi banyak orang. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah bodoh, kata Amsal 12 ayat 1. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.